Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah majelis taklim Masjid Jami As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus dalam hal ini Bapak Maulana serta istri. Terima kasih atas kesempatannya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya juga ditemani oleh istri saya yang pakai baju biru muda. Sama sebelahnya ada biru juga. Ya. Para bapak dan ibu, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa silaturahmi. Ini salah satu masjid idaman saya dan istri. Ya, saya pengen banget dan istri pengen banget punya masjid yang memang seperti ini. Walaupun impian saya dan istri belum terwujud, tapi sudah diwujudkan dan saya ada di dalamnya. Ini sudah sebuah kegembiraan. Doain mudah-mudahan kapan-kapan next time Allah kasih rezeki saya bisa memiliki rumah Allah yang seperti ini. Kalau batu-batunya mah udah ada di rumah saya, batunya aja ya, bangunannya yang belum. Para bapak dan ibu, hari ini kebetulan saya bawa buku. Nah, ini buku yang saya tulis waktu lagi COVID, karena nggak ada aktivitas ya, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya nulis buku ini, dan ini di Islamic Book Fair kemarin di Senayan sudah di launching. Dan ketika Pak Maulana sama istri datang, materinya apa, saya kasih buku ini aja katanya gitu. Jadi buat bapak ibu yang nanti pengen memiliki buku, kebetulan saya bawa nih, nanti tinggal bisa pesan sama Pak Maulana ya. Di buku ini ada 20 tema, tetapi yang diminta oleh Pak Maulana berkaitan dengan tema pertama, yaitu manusia yang selalu beruntung dan tidak pernah rugi. Ya, pengennya gitu Pak ya. Kita ngapa-ngapain nggak pengen rugi, pengennya apa? Untung selalu. Nah, di dalam buku ini, terutama di bab pertama, orang yang selalu untung dan orang yang tidak pernah rugi, itu sudah Allah catat di surah Fatir ayat 29. Kelihatan nggak? Ini jalan ini kemana Pak Maulana? Ini dia. Nah, surah Fatir ayat 29. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan ada 3 orang yang selalu untung dan tidak pernah rugi. Ya. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Saya diri ya, kayaknya saya kagak enak banget duduk nih. Jadi orang-orang yang selalu untung, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Enggak ada ruginya, pasti untung. Kenapa? Satu, kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Itu ibadah yang terbaik.
Dalam riwayat lain kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an nazran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Qur'an yang dilihat. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membaca Al-Qur'an sambil dibaca, ada kitabnya, ada Al-Qur'annya, justru itu menjadi apa? Ibadah yang paling terbaik. Ya, di dalam buku ini dijelaskan rinci. Ya. Yang kedua, kenapa membaca Al-Qur'an itu pekerjaan yang pasti untung? Alasan yang kedua, karena membaca Al-Qur'an itu dihitung pahalanya per huruf, bukan per surah. Ya, jadi per huruf. Kalau kita baca alif lam mim berarti sudah berapa? 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, berapa 1 hurufnya yang Allah kasih? Nah, di dalam kitab ini dijelaskan. Yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau apa? Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu dibaca untuk sholat, sholatnya sambil berdiri. Ya, sholatnya sambil berdiri, maka 1 hurufnya 100 kebaikan. Nah, luar biasa Pak. Bapak-bapak udah, ibu-ibu udah tahu berapa huruf surah yang paling pendek? Surah apa Bu yang paling pendek? Yang biasa langganan kalau kita sholat, kuliah sama kulhu. Surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas itu berapa huruf? Nggak ada yang tahu kan? 1 hurufnya itu ketika kita baca ayat itu di dalam sholat dan sholatnya berdiri, maka 1 hurufnya pahalanya 100 kebaikan. Ya, makanya boleh nanti ibu bapak ketika sholat di rumah atau di sini depannya dikasih rak buat Al-Qur'an, ya. Kemudian ditaruh di depan. 1 juz Al-Qur'an itu, 1 juz itu ada 10 lembar. Berarti ada 20 halaman. Kita kan dalam sholat sunnah membaca surah rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, ketika Bapak baca sholat membaca Quran, dikasih rak di depan sholat kita, maka rakaat pertama halaman 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Sehari berapa kali sholat kita yang wajib? 5 kalau 1 rakaat 1 sholatnya 2 halaman, berarti udah 10 halaman. Baru 5 waktunya aja kita udah setengah juz. Ya kan? 1 juz berapa tadi? 10 lembar. Berarti kita ketika sholat 5 waktu, 5 sholat udah 5 lembar. Berarti 1 hari 1 juz dipakai buat sholat. Nah, itu spektakuler tuh pahalanya. Ya. Bisa-bisa saya waktu Ramadan kemarin sudah nyoba sama istri saya. Saya di rumah beli rak itu, rak Quran. Ternyata itu 10 hari khatam. Ya, 10 hari khatam. Jadi selama Ramadan 3 kali khatam. Nah, sholat apa aja? Nah, pertama sholat 5 waktu sudah jelas. Pokoknya 1 rakaat itu ibu baca 1 halaman. Kemudian ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad, ya, yang sangat dianjurkan berapa rakaat? Bu, sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad, yang sangat dianjurkan berapa rakaat? Berapa rakaat Pak? Hah? 12. Ada yang tahu 12 rakaat itu mana aja? Qobliyah subuh. Urut Bu, qobliyah subuh, habis subuh kan johor kan? Nah, qobliyah subuh. Urut, maksudnya habis subuh johor gitu. Ayo Pak, qobliyah subuh. Qobliyah johor berapa? 4. Berarti sudah 6. Ba'diyah zuhur 2. Kemudian ba'diyah maghrib 2 sama ba'diyah isya 2.
12 rakaat. Berarti sudah dapat 12 halaman. Ya kan? Apa kelebihannya orang yang bisa melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat setiap hari? Apa utamanya, Bu? Banallahu baitan fil jannah. Orang yang mampu melakukan qobliyah dan ba'diyah setiap hari 12 rakaat, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Spektakuler. Sholatnya udah spektakuler, pahalanya spektakuler. Ya. Berarti berapa, Bu? Yang 5 waktu udah dapat 10 halaman, ditambah sama qobliyah ba'diyah berapa? 12 halaman, berarti udah berapa? 22. Udah lebih 1 juz. 1 juz berapa halaman tadi? 20. Itu baru qobliyah ba'diyah yang muakkad. Kalau kita kerjain tambah ba'diyah qobliyah yang tidak muakkad, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, udah gak hitung dah, udah banyak dah. Ya, makanya kenapa Allah sebutkan orang yang membaca Al-Quran itu pekerjaan yang pasti untung, nggak ada ruginya, pahalanya spektakuler. Ya. Kemudian bagi orang yang sholatnya duduk karena kakinya sakit, sholatnya duduk, ya kan? Allahu Akbar. Maka 1 huruf Al-Quran yang dibaca nilai pahalanya berapa? 50. Dan ini dijelaskan di dalam perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Terus untuk Bapak Ibu yang lagi duduk begini nih, Bapak Ibu, karena ada saudara kita yang kurang sehat, ya kan, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Surah Fatihah ayat Quran bukan? Ayat Quran. Al-Fatihah. Nilainya lagi duduk begini nih, 1 huruf berapa? 1 huruf berapa? Nilai pahalanya berapa, Bu? Berapa, Pak? Kan tadi kalau sholat berdiri nilai 1 hurufnya 100. Kalau sholatnya duduk nilai 1 hurufnya 50. Nah kalau lagi duduk begini 1 hurufnya nilai pahalanya berapa? Tadi kan 50 duduk. Berapa? Hah? 25 kalau punya wudu. Punya wudu enggak? Sekarang. Nah, 25 kalau punya wudu, 10 kebaikan kalau tidak punya wudu. Jadi nggak ada yang rugi. Nggak punya wudu dapat 10 kebaikan, punya wudu dapat 25 kebaikan. Dipakai sholat buat duduk 50 kebaikan, dipakai sholat buat berdiri 100 kebaikan per huruf. Ada nggak ruginya? Nggak ada, untung semua. Nah luar biasa tuh. Ini baru baca doang. Dan ibu bapak ketika membaca Al-Quran tidak dituntut mesti paham atau tidak paham. Pokoknya mau paham, nggak paham, tetap dapat nilai ibadah. Beda dengan kita baca yang lain. Nah, kelebihannya itu. Ya kan? Ibu kalau baca Quran saya tanya, paham nggak yang dibaca? Gitu kan? Kadang-kadang paham, kadang-kadang kagak kan gitu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya Al-Quran, keuntungan yang dibaca oleh orang yang membaca, mau dia paham, mau dia tidak paham, pokoknya yang dia baca punya nilai, keuntungan. Ya. Terus, ya. Yang ketiga, kenapa membaca Al-Quran itu adalah pekerjaan yang selalu untung, tidak pernah rugi? Karena Al-Quran itu yang dibaca, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Dia akan datang kepada si pembacanya memberikan syafaat, pertolongan. Ya. Pertolongan di mana? Pertolongan ketika kita berada di akhirat nanti dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tidak ada yang menolong kita kecuali salah satunya adalah amal kita membaca Al-Quran. Kita kalau lagi susah ditolong orang ada nolong kita, girang nggak? Seneng nggak? Senengnya luar biasa.
Apalagi yang nolong Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat nolong untuk yang membaca. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, nah itu keutamaannya. Kenapa orang membaca Al-Quran itu pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah rugi. Baru bacaan. Bagaimana pertanyaannya, kalau saya Pak Ustadz nggak bisa baca Quran, tapi saya pengen dapat pahala membaca Al-Quran, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Mendengar, good, ya, mendengar juga sama. Apa yang dia baca, apa ada orang baca, terus kita dengarkan, pahalanya sama. Makanya begini ibu sekalian, kenapa ibu bapak ketika sholatnya jahar, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya kan jahar, imam baca Al-Quran, baca ayat secara jahar, tugas kita apa? Fastami'ulah, suruh dengerin. Mendengarkan imam baca, pahalanya sama. Luar biasanya tuh Pak. Imam kan baca butuh energi, butuh hafalan, ya. Lah kita mah yang dengerin, jadi makmum, nggak butuh energi, nggak butuh hafalan. Tapi pahala imam membaca dengan pahala kita yang mendengar sama. Ada lagi nggak bisa baca Al-Quran tapi dapat pahala? Ada lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu beli Al-Quran, bapak beli Al-Quran, wakafin, taruh di masjid. Taruh di masjid, nanti orang yang datang ke masjid ngambil Quran yang ada di rak yang kita wakaf, maka yang mewakafkan udah pasti dapat apa? Rugi apa untung? Untung. Nggak ada ruginya. Jadi di rumah bapak ibu uncang-uncang kaki, Quran yang ditaruh di rak masjid dibaca oleh orang, kita yang nggak ngapa-ngapain dapat. Nggak pernah rugi kan? Nah ini kan sebaliknya. Nyampe ke masjid di rak, lah ini ada Quran bagus, bukan ditambahin malah diapain? Dibawa pulang, ya kan gitu ya. Nah, itu bukannya untung tuh namanya, ya. Jadi masuk ke masjid, pas lihat ada Quran bagus, bukan ditambahin, diwakafin, malah diapain? Nah, ini nauzubillah, jangan sampai. Berapa pahala yang ibu bapak dapat ketika bapak ibu nggak bisa baca Al-Quran tapi pengen dapat pahala Al-Quran, beli Quran, wakafin ke dalam masjid, ditaruh di sini. Satu Quran dapat 10 kali lipat pahalanya. Ini kalau di masjid as-salam. Tapi beda kalau bapak ibu beli Quran, wakafnya di Masjidil Haram. Nilainya beda. Satu Al-Quran yang ibu wakafkan untuk Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Spektakuler. Ya, mau begitu? Itu udah ada brosur di tangan bukan? Ya. Jadi kalau pengen besok wakaf Quran di Masjidil Haram, satu, bisa datang langsung niat wakafin. Jangan Quran yang dari rumah dibawa, jangan. Tapi beli Al-Quran sesuai dengan standar masjid. Di sana nggak boleh. Kita wakaf Quran di Masjidil Haram, Quran yang dari rumah kita nggak boleh. Harus sesuai standar Al-Quran dengan Masjidil Haram. Bisa langsung taruh sendiri di rak Masjidil Haram. Kalau nggak bisa datang langsung ke sono, ibu bapak apa? Titip aja nih. Saya, istri saya itu berangkat jamaah umroh per 2 bulan sekali. Ya. Saja nih, saya mau nitip wakaf Quran. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi jangan Quran yang dititipin Bu ya. Apa? Cuannya aja. Nah, nanti kita yang beliin sono. Nanti atas nama siapa? Atas nama orang tua saya, Ustaz ya, almarhum Fulan bin Fulan. Nanti Qurannya ditaruh di rak masjid, dibaca oleh orang yang datang ke Masjidil Haram, yang wakaf, yang ngasih duitnya, nitipin ke saya atau ke istri saya, yang diniatin buat almarhum yang kubur, dapat aliran pahala. Nggak pernah rugi. Selalu apa? Untung. Ya. Jadi banyak cara bagaimana yang Allah sebut orang yang tidak pernah rugi itu adalah orang salah satunya wakafin Quran.
Kalau nggak punya duit, ya, nggak punya duit, tapi juga pengen dapat aliran pahala baca Al-Quran, ajarin orang baca Al-Quran. Itu spektakuler lagi, luar biasa itu. Pokoknya Pak Maulana di sini ngajar Al-Quran, nggak usah tinggi-tinggi, Al-Fatihah aja yang diajarin, sama kuliah, sama kulhu 3 ada tuh, ya, sama anak-anak. Dari anak ini Bu, belum bisa baca Fatihah sampai bisa, masya Allah tuh Bu, pahalanya nggak putus-putus, nggak hilang-hilang. Ibu bapak saya tanya, sampai hari ini ibu bapak pernah nggak di kepala itu ngiang-ngiang? Dulu gue waktu baca Fatihah, guru Fatihah gue siapa ya? Ingat gak tuh? Ya, pertama kali orang yang mengajarkan kita Fatihah, terus kemudian Fatihah itu selalu kita pakai buat sholat, kan wajib Fatihah pakai sholat, ya. Maka orang yang mengajarkan itu sudah pasti pahalanya terus mengalir, nggak akan pernah rugi, selalu untung, ya. Makanya disebut Nabi apa? Sebaik-baik orang, ya, adalah orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Nah, sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan dan belajar apa? Al-Quran. Walaupun yang diajarin cuma surah apa? Fatihah, gitu kan? Atau surah kuliah dan kulhu. Nah, seperti itu. Jadi begitu, ya. Jadi pekerjaan yang tidak pernah rugi, ini baru satu nih, baca Al-Quran. Ini Pak Maulana sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oke. Nanti sisi pertanyaannya setelah itu. Ini masih lama, masih 2 lagi. 2 poin lagi. Ya. Orang yang pasti untung dan tidak pernah rugi, 1, membaca Al-Quran sesuai dengan ayat. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang selalu sholat, dia adalah pekerjaan sholat, pekerjaan yang tidak pernah rugi. Karena di dalam sholat Bapak Ibu, itu amal yang paling komplit. Ya, amal yang paling komplit itu di sholat. Coba Ibu lihat, di dalam sholat ada takbir nggak? Pasti, Allahu Akbar. Kita disuruh banyak-banyak bertakbir. Maka dengan sholat ada takbir. Di dalam sholat ada tahlil nggak? La ilaha illallah. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Di dalam sholat ada tasbih nggak? Pasti. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam sholat ada sholawat nggak? Pasti. Ketika kita tahiyat, Allahumma sholli ala, bahkan sholawatnya sampai sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim, ya kan? Innaka Hamidum Majid. Jadi paling komplit. Di dalam salat ada doa enggak? Pasti. Doa yang ibu bapak sering baca, di antaranya doa duduk di antara 2 sujud. Mana yang hafal? Siapa yang hafal? Kalian hafal ke depan. Saya kasih 1 hadiah buku. Doa duduk di antara 2 sujud. Sini Pak Maulana mikrofonnya. Ya. Ada yang bisa? Ini kan doa sering Bapak Ibu baca. Ya, doa duduk di antara 2 sujud. Hadiahnya tanpa bayar kan? Dapat hadiah buku. Ada? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh? Ayo, sini Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, Pak Haji sini. Pak Haji ada istrinya di sini? Oh, di rumah. Pak Haji dari mana? Dari Kampung Teko, Kampung Turi. Kampung Turi. Iya. Asli orang Kampung Turi apa pendatang? Pendatang. Dari aslinya? Dari Kampung 2 Cikunir. Cikunir sana. Ya, Haji Ilyas. Oh, Haji Ilyas Ngurut. Iya. Masya Allah. Pak Haji apa namanya? Haji Agus Supriyadi. Haji Agus Supriyadi mau ini enggak? Hadiah dari saya, biar selalu menjadi orang beruntung. Ya, baca doa duduk di antara 2 sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni
Pelan-pelan. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertanyaannya artiin. Ya. Iya, pertanyaannya belum masuk pertanyaan belum. Rabbik firli. Kalau saya, ya Allah segala-galanya saya bisa dari kamu ya Allah, saya juga harus bisa sama. Oke, Mas, nggak apa-apa ya. Walaupun mau terjemahan, saya kasih hadiah bukunya. Mudah-mudahan manfaat, doain ya Pak. Nih, Pak Haji Agus, dengerin ya. Di dalam sholat Bapak Ibu, itu doa yang paling komplit. Yang tadi Pak Jilbab ada 8. Ada 8, ingetin. Ketika Bapak Ibu sholat, doa itu pasti nggak ditinggal. Apa pertama? Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa saya. Semua punya dosa kan? Semua punya dosa kan? Pasti apa pasti? Pasti punya dosa. Dengan sholat, dosa kita Allah hapus. Makanya selalu beruntung orang yang sholat, karena dosanya habis ketika dia sholat. Yang kedua, warhamni, ya Allah sayangi saya. Pengen disayangi Allah enggak? Kalau Allah sayang sama kita, apa yang kita minta pasti Allah beri. Ibu sayang enggak sama suami? Bapak sayang enggak sama istri? Tanda ibu sayang sama suami, ibu kan selalu nyiapin masakan kan? Ya karena ibu sayang. Coba kalau nggak sayang sama suami, dimasakin nggak? Boronanan, begitu ya. Kalau Allah sayang sama kita, apa yang kita minta pasti Allah beri. Ada di mana tuh? Sholat. Kalau pengen disayang Allah, warhamni. Yang ketiga, wajburni, ya Allah perbaiki saya. Emang udah semuanya baik? Kan kita banyak kekurangan. Ya, dengan sholat kekurangan yang ada pada diri kita diperbaiki oleh Allah. Sholat kita yang kita sholat setiap hari pasti ada kekurangannya. Bapak baru Allahu Akbar, ya ono makan kucing dan masakan gua dah gitu ya. Nah, itu kan kekurangan tuh. Baru takbir udah inget masakan yang belum ditutup tadi makan kucing. Kekurangan itu wajburni, sempurnakan nih Allah kekurangan saya. Terus apa? 3, 4, wajburni warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Jadi Allah kalau sudah angkat kita, Bu, nggak ada satupun orang yang akan menjatuhkan kita, nggak ada. Maka kalau pengen diangkat derajatnya, sholat. Maka sholat itu dapatnya dari mana? Ketika Nabi diangkat Mi'raj, oleh-olehnya jauh dari atas langit, dapat oleh-olehnya sholat. Makanya orang kalau pengen diangkat derajatnya, jangan pernah tinggalin apa? Sholat. Terus apa? Warfa'ni warzukni. Udah tahu Ibu, Maha pemberi rezeki. Ya Allah berikan saya rezeki. Rezeki dari kanan, rezeki dari kiri, rezeki dari atas, rezeki dari belakang. Ya Allah berikan saya rezeki. Ibu bapak hari ini kalau bukan karena rezeki Allah, nggak mungkin duduk di sini. Rezeki itu nggak bisa dihitung dengan materi doang, Bu. Ngedip aja, ngedip itu rezeki, masya Allah. Ibu pernah ngitung nggak? Sehari, nggak usah sehari, semenit berapa kali ngedip? Nggak pernah bisa hitung, ya. Ngedip itu adalah rezeki, hembusan napas adalah rezeki, kaki bisa berjalan kembali rezeki. Kenapa bapak ibu bisa datang? Karena kakinya nggak sakit. Coba kalau kakinya sempurna, datang nggak? Ah itu rezeki. Ya, makanya dalam salat warzukni, ya Allah berikan saya rezeki. Terus wahdini, berikan saya petunjuk. Ya, makanya kita ketika sholat itu selalu kita minta ihdina siratal, ya Allah berikan saya petunjuk. Karena kalau Allah tunjuki, inilah orang-orang yang udah dikasih petunjuk Allah. Kakinya ringan melangkah ke tempat ini. Banyak saudara-saudara kita yang kakinya datang ke sini berat. Ya, berat kakinya, berat pantatnya, berat juga kantongnya. Ya, kakinya sama pantatnya jalan kemari, tapi kantongnya apa? Berat, ya kan?
Kita minta sama Allah kasih petunjuk biar kaki kita ringan, pantat kita ringan, kantong kita juga apa? Ringan. Betul Bu? Wahdini, terus wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Maha pemberi sehat di Allah. Ya, mumpung lagi sehat, sering-seringlah datang ke majelis kayak gini. Mumpung masih sehat, sering-seringlah banyak melakukan ibadah amal soleh. Ntar kalau udah sakit, boro-boro dia datang kemari, sholat yang 5 waktu aja susah. Betul nggak? Iya. Terus wa'fu anni, maafkan kesalahan saya ya Allah. Wa'fu anni. Nah ini ada di dalam sholat. Jadi sholat itu pekerjaan yang pasti untung, nggak akan pernah rugi. Ini kalau dibahas lagi Bu tentang sholat, masya Allah panjang. Termasuk amal yang pertama kali dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah apa? Sholat. Oke, yang ketiga, yang terakhir, karena waktunya jam 5. Ya. Orang yang tidak pernah rugi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang cuannya selalu dinafkahi di jalan Allah. Sirran, baik sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu. Alanian atau terang-terangan, orang lain tahu. Ya, maka orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang tidak pernah rugi, pasti untung, pasti. Ya, contoh, ibu bapak mau wakaf tanah. Ini saya lagi mau bangun masjid nih. Ya, saya mau bangun masjid. Pak Ustadz, saya mau wakaf tanah 1 meter ya. Namanya infak. Selama masjid ini dipakai buat kebaikan, selama itu pula pahalanya ngalir. Walaupun orang yang wakaf udah mati, udah ada di alam kubur, udah nggak kerja lagi, tapi dia tetap dapat aliran apa? Pahala. Sama dengan tadi nih, wakaf buku atau wakaf Quran. Ya, itu namanya infak. Ya, makanya orang-orang yang menginfakkan hartanya itulah orang yang pasti dapat pahala. Maka jangan pernah disia-siakan kesempatan yang Allah sudah kasih. Kayak rezeki ya. Rezeki kita kan cuma titipan. Ya, ketika Allah ambil tuh titipan itu, enggak butuh waktu panjang. Ibu pernah nggak berpikir kalau Allah sudah ambil, hitungan menit habis, hilang. Ya, apalagi zaman sekarang paling gampang. Ibu salah aja, nomor ATM-nya dihack orang, bures isinya. Kalau Allah sudah ambil, hitungan menit hilang. Kalau sudah ambil, kalau rumah kebakaran habis. Ya, sama kayak kita sehat dan sakit. Kalau Allah udah sakit, nih sekarang masih duduk bareng. Pas pulang datang sakit. Artinya apa? Apa yang kita punya, maka harus ada yang pahalanya mengalir. Harus ada. Dan orang yang selalu memberikan hartanya untuk yang mengalir, itulah tanda-tanda orang mati husnul khotimah. Jadi orang-orang yang mati husnul khotimah, dia itu mampu memilih amalan yang dia lakukan sekali, tapi pahalanya sepanjang usia. Itu orang mati husnul khotimah. Saya ulangin ya. Ciri-ciri orang mati husnul khotimah, ambil pekerjaan yang sekali dia lakukan, tapi pahalanya terus gak habis-habis. Nah, itu harus kita kerjain tuh. Ya, kalau sholat kan sekali kita sholat, pahalanya itu doang. Kita sholat lagi. Tapi kalau kita wakaf atau infak atau sedekah atau jariyah, sekali kita lakukan terus ngalir. Maka di dalam kehidupan kita kudu ada amal yang sekali kita lakukan tapi pahalanya apa? Ngalir. Terserah, mau wakaf, mau infak, mau ngajarin orang ngaji, gitu ya, mau bangun masjid, mau nyantun anak yatim. Makanya seperti begini, nyantunin anak yatim
Lebih bagus dikasih sembako apa lebih bagus dikasih beasiswa? Nah, beasiswa. Karena dia berkepanjangan. Kalau sembako masuk ke sini, keluar ke sini, habis sudah. Ya Bu ya. Makanya kayak Al Azhar University itu tempat saya kuliah. Dulu waktu saya kuliah, saya heran. Biasanya kan orang kalau sekolah ke luar negeri berarti udah mampu ya, gitu kan? Tapi saya dapat jatah fisabilillah dari Al Azhar, dapat beasiswa. Saya tanya kenapa saya dapat beasiswa Al Azhar, gitu kan? Kata beliau apa? Al Azhar orang Mesir belum bisa datang ke As-Salam. Pak Maulana kalau ngundang dosen orang Al Azhar ke As-Salam, mahal apa murah? Mahal. Biaya pesawatnya, biaya hotelnya, biaya makannya. Nyampe di sini ngajar pakai bahasa Arab, kira-kira nyambung apa kagak? Ya. Tapi kata Al Azhar, saya kasih beasiswa kepada kamu, nanti kamu yang akan menjadi orang berkepanjangan dari Al Azhar, bisa ngajar ke As-Salam, biayanya lebih murah. Nggak ngasih saya pesawat tiket kan, tiket pesawat ke sini, ya. Jadi lebih murah. Nah itulah akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Al Azhar itu memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa dunia agar Al Azhar itu dakwahnya sampai ke pelosok-pelosok negeri di seluruh dunia, termasuk di sini di As-Salam, ya kan? Maka dia ada pakaian ciri khas itu Bu. Yang topi merah putih itu yang saya pakai itu nggak boleh dipakai sembarangan kecuali alumni Al Azhar. Orang Mesir sendiri kalau dia bukan alumni Al Azhar pakai itu kena undang-undang di penjara. Nggak boleh sembarang. Ya, saking bahwa Al Azhar itu punya misi, dia pengen ilmu agama itu masuk ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Oke, ada yang bertanya? Nanti kapan-kapan kita sambung. Ada yang bertanya? Ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat, Ya. ada yang berpendapat terkait dengan sholat yang agama. Sholat itu Ya betul. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat, maka amalan-amalan sholat yang kebaikannya tidak mempunyai nilai. Oke. Ya, betul sekali. Karena ada hadisnya. Ini saya tidak ada di slide-nya Pak ya. Jadi apa namanya? Sholat itu kan dalam hadisnya ya, inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Sambungan hadisnya, fa in sholahat wa qad aflaha wa anjah. Kalau dia sholatnya bagus, maka dia berarti selamat dan sukses. Wa in fasadat, kalau sholatnya tidak bagus, apalagi tidak sholat, faqad khaba wa khasara. Orang itu rugi dan menyesal. Itu hadisnya. Ya, artinya seperti Bapak tanya tadi, jadi dia tergantung sholat. Maka sholat pertama kali dicek. Nanti kan kita punya buku catatan sendiri hari-hari kita, ya kan? Yang pertama kali dicek itu sholat 5 waktu. Kira-kira setelah waktunya banyak ompongnya nggak? Banyak bolongnya nggak? Kalau ternyata di catatan buku kita sholat 5 waktunya banyak yang bolong, kata Allah apa? Coba malaikat lihat lagi sholat sunnah. Ternyata rajin juga dia sholat sunnah, duhanya, qobliyahnya, badiahnya, tasbihnya, sholat malamnya ya.
Kata Allah, ambil, tambel ke sholat fardu. Nah kalau sholat fardunya banyak yang bolong, sholat sunnahnya nggak dikerjain, dari mana nambahnya? Nggak ada buat bahan tambelan. Maka orang itu khoba wa khosara, tadi kata Nabi, itulah orang yang menyesal dan rugi. Amal lain jadi akan ikut. Jadi nggak ditanya, Bapak pernah berapa kali umroh? Pertama, enggak. Bapak berapa kali haji? Bukan. Tapi Papa yang ditanya sholat. Kan orang kalau sholatnya bagus, pasti amal-amal yang lain ikut bagus. Sedekahnya jadi bagus, ya. Kemudian ibadah-ibadah kayak haji, kayak umrohnya jadi ikut bagus. Orang kan ada, Pak. Orang kaya, rezekinya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, diajak haji, umroh nggak mau. Karena saya kata Pak Ustadz, sholat saya belum bagus. Nah, ada yang begitu orang jawabannya, ya kan? Artinya apa? Barometernya orang itu bisa pergi haji dan umroh terkadang dilihat dari sholat. Maka ada juga orang karena pengen memperbaiki sholatnya, maka dia berangkatlah dia umroh atau dia haji karena saya pengen bisa sholat. Nah, gitu ya. Kali ini mah semuanya udah bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya, rezekinya juga bagus, umrohnya yang belum, ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ada lagi yang tanya? Ya, ibu-ibu ada yang tanya? Oh, antar dulu Bu, mikir di sana Bu. Ya, wah, kamu sini kemana sini Pak? Mal, biar masuk ke YouTube ya. Renung. Masya Allah, ini sama nih. Dia lupa ingat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga Salat, ya. Lantaran saja saat kita menjalankan sholat agar sholat kita khusyuk, itu yang pertama. Lantaran saja saat kita menjalankan sholat yang kedua, apakah sholat kita beribadah ibadah? Kalau saat kita melaksanakan sholat, ya dan mana-mana itu bisa betul-betul ya saat kita menjalankan sholat ada pikiran kemana-mana gitu. Ya, Ya, ya sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, target kita ketika sholat memang harus khusyuk. Makanya Allah sudah janji dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ayat yang ke-11, alladzina hum yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Salah satu orang yang bisa masuk ke dalam surga Firdaus adalah orang yang sholatnya khusyuk. Salah satunya dari 11 ayat. Nanti macam-macam di bawahnya. Ya, tapi salah satunya. Kalau dibahas 11-11-nya jadi lama. Nah, salah satunya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk sholatnya itulah orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu kalau hotel udah bintang 7. Bintang 7 atau bintang 5? Kalau bintang 7 pusing, ya. Ya. Jadi surga Firdaus itu yang paling enak, yang paling tinggi, yang paling mewah. Nah, kita mah surga pinggiran nggak apa-apa, yang penting surga dah. Ya. Bagaimana cara untuk bisa khusyuk dalam sholat? 1, sebelum sholat baca kalimat-kalimat perlindungan. Di antaranya baca surah apa? Nah, di antaranya itu usaha kita tuh. Itu ada kalimat a'udzu, perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya kan? Yang kedua, usahakan yang dibaca di dalam sholat faham. Kayak tadi tuh yang doa tadi tuh yang Allahumma gfirli. Coba deh itu dipahami. Kalau kita paham Pak, itu kan isinya doa, permintaan.
Kalau Bapak minta sesuatu kepada orang yang kita mau minta, kita ngerti apa yang kita minta, khusyuk nggak? Pasti. Ini kenapa nggak khusyuk ketika sholat? Karena yang kita minta kita nggak paham. Ya kan, kalau kita minta Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, Allah sayangi saya, wajburni, ya Allah perbaiki saya, warfani, Allah angkat derajat saya. Kalau kita paham pasti khusyuk. Nah, memang butuh proses untuk paham. Makanya kenapa Nabi saking khusyuknya ketika sholat dilemparin pakai kotoran nggak kerasa, begitu ya. Beda dengan kita. Ya, makanya kata almarhum Bapak Kejen MZ, kalau emang susah juga khusyuk, minimal takbir pertama dah. Jangan apa inget yang lain. Allah, ya Allah, kunci motor baru dibenahin lagi di depan begitu. Masih inget gitu ya. Jadi minimal banget. Minimal ketika kita sholat, rokaatnya berapa, sholat apa, itu yang kita minimal itu. Ya. Yang ketiga, terkadang ada orang pengen khusyuk, itu matanya memang disunahkan melihat sejadah. Salat masjidnya bagus, krang-krangnya masjid cakep banget, soalnya teman ngikutin jamaah. Makanya kenapa itu masjid, salah satunya ya, jangan dipasang kaligrafi, salah satunya. Itu karena mengganggu kehusuan orang. Bagi yang baru datang, kayak saya ini kan baru datang nih, udah pasti tuh nggak khusyuk tuh kita salat. Cakep banget itu ya. Begitu. Pasti itu, kecuali yang udah biasa di masjid itu, ya kan? Makanya kalau di masjid itu jangan dipasang kaligrafi pas di tempat-tempat orang itu memandang. Karena termasuk juga sama gambar-gambar nih. Karpet yang ada bacaannya. Termasuk juga Bapak Ibu jangan berdiri di belakang yang bajunya ada bacaannya. Merdeka gitu, bacanya merdeka. Jangan lupa pilih nomor 1 ya, begitu ya. Nah, itu di depan kita. Makanya kenapa Bapak Ibu, nih kalau bapak-bapak ya, saya kalau pakai sarung, mereknya itu, merek sarung, saya selalu di sini, bukan di bawah. Bapak-bapak kan yang sarungnya BAS mahal, 500.000, 1 juta. Biar orang tahu itu BAS, gue taruh di bawah. Gitu Pak ya. Jadi orang Allah, kayaknya BAS itu orangnya. Begitu ya. Nah ini jangan. Itu udah mengganggu keusuhan orang. Saya kalau pakai kain sarung pasti di dalam mereknya nih, di dalam ini. Karena kita nggak mengganggu orang. Makanya kalau sholat ke masjid berjamaah ya, terutama bapak-bapak, pokoknya pakai baju yang dia nggak ada gambarnya. Ya, gambar Jokowi sama Prabowo, gambar Gibran gitu. Itu salah satu orang tidak bisa khusyuk, ya kan? Nah, saya kira itu ya. Tapi paling tidak kita berusaha berdoa, ya Allah, khusyukkan dalam sholat saya. Oke? Itu tuh ibu belum? Ibu. Nanti yang belum kebagian next time kita ketemu lagi. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ya. Salam warahmatullahi. Kan saya udah bilang tadi pertama kali, pokoknya kehebatan Al-Quran ya, saya bilang tadi, paham, tidak paham, ngerti, nggak ngerti, itu tidak dihitung pahala. Yang dihitung pahala membaca. Makanya kalimatnya yatslu, apa artinya? Baca. Bukan yafham, bukan dipahami, bukan. Ya, kita membaca, yang kita baca paham nggak paham, lah kita mah bukan orang Arab, susah untuk bisa paham. Ya kan, harus butuh waktu untuk belajar bahasa Arab. Itulah kehebatannya Al-Quran, diturunkan lil alamin, buat orang seluruh dunia. Ya, maka pahalanya Allah catat per huruf, bukannya paham. Maka tadi saya kasih tip seperti tadi tuh, ya kan? Beli rak Quran, beli Quran yang agak gede, taruh di rak di depan setiap hari. Baca 1 rakaat 1 halaman. Ya. Salat sunat duha berapa rakaat, Bu?
4 sama 2. Maksimal berapa? 12. Jadi kalau sunat duha 12 rakaat berarti 12 halaman. Salat rawatibnya 12 rakaat, 12 halaman. 1 juz itu baru salat sunat doang. Berarti kalau sehari 12 rakaat duha, 12 rakaat rawatib, sebulan udah hatam. Nah, ini selalu saya praktekkan, terutama istri saya. Kalau di rumah, beliau punya rak sendiri. Jadi kalau salat sunat, ya beliau salat sunat, saya salat sunat sendiri gitu. Masing-masing apa? Ngatamin Quran. Saya bilang tadi, kalau dia setiap hari dibaca, dia nggak perlu waktu sampai sebulan ngatam, 10 hari. Coba ibu praktekin. Ya. Pahalanya berapa bu per huruf? 100 kebaikan. Gitu Pak Maulana. Oh, satu lagi. Satu lagi penasaran. Iya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan tentang secara transparan. Ya. Jika media sosial ini kan banyak sekali yang niatnya untuk memotivasi yang lain agar bersemangat. Tapi ada saja sebelum ada evidence. Saya mengatakan seperti misalnya pamer. Bagaimana tanggapan kita bahwa sebelumnya terkait dengan transparan yang sifatnya sekali dengan dia. Sebelumnya Betul. Zaman sekarang memang nggak bisa dipisahkan itu bu. Ya. Maka begini, satu ya, pakai Nur Ali, kenalkan pakai Nur Ali di At-Taqwa itu kalau sholat Jumat diumumin. Paling pertama yang memberikan jariahnya itu nama beliau. Ya. Dulu ketika tanya, kenapa pakai disebutin tuh diumumin gitu, itu kan terang-terangan yang diumumin kan. Gua pengen ngajak surga bareng-bareng sama lo. Kalau kagak dicontohin, orang lain lagi ntar. Lah, tuh ustadznya aja kagak pernah jariah. Tuh salah jadi ya. Ya kan? Ya kan? Pak Maulana 500.000, gitu ya. Nggak apa-apa, diumumin. Lah jangan Pak Maulana ngajak orang doang, dia aja nggak pernah jariah. Makanya pakai orang itu umumin, ya kan? Gurunya udah duluan tuh nyontoin, tuh gurunya udah nyontoin tuh jariah. Jadi gue pengen ngajak lo ke surga bareng-bareng. Orang kan Pak kalau nggak disebut tokohnya jariah, zamannya nggak mau ikut, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembalikan kepada niat kita. Untuk apa itu diiklankan, diterang-terangkan, ya kan? Tadi untuk niat kita cuma satu, untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Kayak hari ini nih, kan kita bikin status, ya alhamdulillah bisa hari taklil di hari ini, untuk ngajak orang lain. Maka ada kalimat, ayo kita ngaji, gitu. Niatnya gitu. Ya, harus ada kembali kepada niat. Sejauh mana kita memberikan informasi itu ke orang lain. Kalau niatnya ria atau niatnya pengen dilihat orang, maka itu jadi nggak ada pahalanya, habis hilang, ya kan? Maka harus di sini tanamin betul. Jangan sampai ada niat untuk ria. Kita semata-mata niat untuk menjadi uswah. Kalau dalam Nabi mah uswah namanya, contoh. Makanya Nabi disebut namanya apa? Uswatun hasanah. Kenapa? Karena Nabi itu tidak bisa ngajak orang kalau tidak nyontoin. Gitu. Jadi nyontoin dulu. Anggap itu kita diiklankan, diterang-terangkan untuk nyontoin orang lain. Ya. Tapi nanti kalau rada-rada susah hati kita begitu, ya, rada susah niat kita, maka ambillah langkah jangan orang lain biar nggak tahu. Makanya ayat ini tadi, nah, ada kalimat apa? Sirran wa alaniyah. Artinya apa? Orang boleh berinfak secara rahasia, orang boleh berinfak secara iklan, terang-terangan. Gitu. Jadi ada dua cara. Terserah kita mau yang mana. Kalau hati kita ternyata cocok di sirran, lakukan sirran. Biar orang lain bilang apa, yang penting saya sudah sama Allah. Dan satu hal lagi, ciri-ciri orang mati husnul khotimah, mampu menyembunyikan amal soleh dia dan Allah. Saya ulangi ya,
Ciri-ciri orang mati husnul khotimah, mampu menyembunyikan amal soleh yang sunnah dia dengan Allah. Ibu puasa sunnah, cuma ibu aja. Jangan pas buka puasa, alhamdulillah hari ini saya puasa sunnah buka puasa. Ah gitu, bikin status. Ah itu salah satu udah ngasih tahu orang lain. Jangan itu, pahalanya hilang. Atau alhamdulillah hari ini saya sudah sholat sunat duha 12 rakaat. Nah jangan. Cukup kita dengan Allah. Beda dengan apa? Infak, beda. Ya, kalau infak itu ada dua cara. Boleh yang iklan, boleh yang sirron. Biar apa? Karena orang kalau berkaitan dengan cuan, kalau kata orang Betawi, bol kuning butut gasir, pelit ke bol-bol. Nih, ibu-ibu nih kalau dipintain duit, Bu, Bapak, besok kita mau ada pengajian, seorang 100.000 ya. Gak datang dia, gak datang ya. Ya, buji, kalau kata orang Betawi buji, pelit, ya. Tapi orang itu lebih tidak pelit kalau dibentuknya makanan. Bu, besok ngasih risol ya 10, yang ini bala-bala 10 ya, itu lebih mau dia. Padahal harga risol sama harga duitnya itu sama. Tapi kalau dipintain duit, datanglah pelitnya. Makanya kenapa zakat fitrah itu disuruh pakai sembako, pakai beras? Karena dulu orang disuruh zakat fitrah untuk pelit, berkaitan dengan duit. Ya, maka suruh pakai makanan. Kayak orang dulu ada orang Betawi sini. Kalau kondangan itu orang Betawi bawa apa? Bupa. Beras ya, di bak itu 5 liter. Harga 5 liter beras sama 50.000 kan sama. Tapi kalau 5.000 kondangan banyak, kondangan 50.000 ya begitu. Jadi pelitnya kuat. Ya. Makanya ada istilah apa? Sirran wa alaniyah. Gitu. Oke? Cukup Bu, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Mohon maaf segala-galanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah agar ilmu kita bermanfaat yang Allah kasih ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari niatin. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang dapat undangan Allah. Ya, di tangan Bapak Ibu sudah ada brosurnya tuh. Pokoknya karena kita berdoa aja. Yang pengen umroh, pengen haji, apalagi berangkatnya besok nih 2025, tinggal datang aja, hubungin ke nomor telepon saya. Kalau pengen kepo-kepo perjalanannya, buka channel YouTube saya, Nur Anwar Amin. Lihatin dari situ semua. Nah, sore ini kita baca Fatihah, niatin ya Allah, undang saya untuk jadi tamu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen dapetin buku ini, nanti tinggal pesen aja sama Pak Maulana ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau mau silaturahmi Bu, lurus aja rumah saya dekat Kelurahan Bahagia. Saya kalau berangkat umroh selalu berdua sama istri. Nanti istri khusus untuk membimbing perempuan. Nanti kalau bapak-bapak sama saya. Jadi ibu-ibu aman, ya, gendol-gendol sama perempuan, ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita ada rezeki, ada umur, sehat, bisa ketemu lagi di sini. Ya, terima kasih sekali, mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.